Oke, era ini nih masa Times itu akan benar-benar segala perubahan itu nyata dialami oleh Boruto sendiri. Hanya ada beberapa orang yang mendukung langkahnya ke depan nih. Tetapi jangan lupakan teman-teman, beberapa orang yang mendukung Boruto itu tentu mereka adalah spesial dengan kekuatan yang bisa diandalkan. Ada suatu masa di mana Ryuichiro dikenal sebagai tempat bagi para villains. Bahkan bala tentara ularnya selalu menjadi momok menakutkan dalam dunia ninja. Tapi semakin kesini nih, realita itu serasa terbalik. Bahwa keberadaan tiga tempat suci baik Myobokuzan, Ryuichiro dan juga Shikotsurin, mereka adalah netral, tidak memihak siapapun, dan pada dasarnya jika penggunanya baik, para ular Ryuichiro pada akhirnya memiliki kesan baik. Nah, yang menarik sekarang setelah nama-nama besar itu memiliki jalan yang kian bijaksana lagi, baik Orochimaru, Kabuto, Sasuke dan Boruto pada akhirnya malah menjadi ninja-ninja yang bergelar anti-hero. Mereka dianggap villain di masanya, tapi di era ini sebenarnya mereka lah yang diandalkan untuk membongkar kejahatan dan manipulasi Almighty God itu. Nah, mereka yang dianggap jahat tapi sebenarnya mereka sang pembawa perubahan dan penyelamat. Kita akan kisahkan bagaimana Ryuichiro berpotensi memainkan peran besar di era time skip yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, kita mulai. Ya nakama Shinobi TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa Ryuichiro akan berperan besar di era time skip Boruto to Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, cerita di mana Ryuichiro menjadi simbol mengerikan karena banyaknya ular itu nih besar sebagai hewan kuciosi atau hewan penjaga di tempat itu membuat nama Ryuichiro sangat terkenal, sangatlah angker. Bahkan tidak sedikit dari murid yang belajar di tempat itu menjadi seorang villain atau musuh besar kala itu yang sulit untuk diimbangi kekuatannya. Orochimaru dan Kabuto adalah salah satu contoh nyata. Tapi kebenarannya kini nih, itu hanyalah cerita di masa lalu. Karena baik Orochimaru dan Kabuto sudah berubah nih. Malahan mereka itu berpotensi jadi sebagian orang yang tak terkena realita omnipoten dan membantu Boruto Sasuke. Nah, Ryuichiro sendiri merupakan gua yang sampai sekarang letak keberadaan itu sulit untuk ditemui. Jika seorang tanpa tekad yang sangat kuat, jikapun mereka sampai ke tempat itu, ada banyak sekali rintangan yang menghadapi di sana. Nah, seorang manusia akan dites dahulu di sana kesiapan dan keteguhan tekadnya itu, karena mereka akan dan bertemu dengan para gadis cantik nih. Tapi sebenarnya mereka semua adalah monster yang mengerikan yang siap menyantap siapa saja. Dari semua pengguna Ryuichiro yang paling terkenal, kita pasti mengenal satu nama, legendaris Hakuja Sennin. Inilah sang penunggu dan simbol terbesar dari Ryuichiro sendiri. Hakuja Sennin dikatakan Orochimaru memiliki gaya yang nyentrik dan sangat belak-belakan. Tetapi ular itu adalah bos di tempat itu. Nah, sepertinya nih dia itu hidup setara dengan tetua kata agung Myobokuzan sendiri. Hakuja Sennin adalah sosok ular putih besar dengan memiliki benda seperti mutiara di atas kepalanya. Itu mengetahui tentang kebenaran dan keberadaan dan kondisi dunia shinobi sekarang ini, serta para murid-muridnya nih, dan orang ini sangatlah berbahaya. Bahkan di usianya sekarang ini, Hakuja Sennin itu masihlah hidup dan ia seringkali bersama para pengawal pribadinya itu. Nah, makhluk itu bahkan sempat meramalkan sedikit mengenai masa depan Boruto seperti ini. Menurut pandangannya, masa depan Boruto akan sangatlah mengerikan tentang bocah bermata biru itu. Yang menarik itu adalah bahwa Ryuichiro dari masa ke masa notabene sebagai tempat bagi sarangnya villain kan. Beberapa mantan villain di masa itu selalu menggunakan kuchiyose ularnya di tempat tersebut. Orochimaru, Kabuto juga menggunakannya dari sana. Tapi di era Boruto khususnya time skip ini semuanya serasa berubah. Ternyata Ryuichiro juga bisa menjadi tempat untuk membantu dunia shinobi loh malahan. Nama baik Orochimaru dan Kabuto sekarang itu sedang menjadi sosok yang lebih baik lagi dari masa lalu. Keduanya bahkan terlibat langsung membantu Konoha dalam pemerintahan Nanadaime. Sampai sekarang ketika circle itu, Orochimaru, Kabuto dan Sasuke adalah para orang-orang yang menggunakan kuchiyose ular Ryuichiro. Jika Orochimaru menggunakan manda pertama dan ular lain nih, Kabuto menggunakan manda kedua, sementara Sasuke menggunakan Aoda. Ketiga-tiganya bisa dianggap sebagai anti-hero kan, yang menjadi tokoh-tokoh penting di masa time skip itu nanti. Mereka itu malah bisa dianggap berada di kubu yang baik nih, karena tak terkena kemungkinan nih, karena tak terkena realita omnipoten dan bisa saja malah membantu Boruto dan Sasuke. Yang menarik berikutnya adalah tim 7 era ini bisa dianggap sebagai tim happy pada akhirnya.
Kenapa? Karena dari data masa lalu, baik Sarada, Mitsuki, dan Boruto sendiri sama-sama terhubung dengan ular. Jika Sarada bisa berteman dengan Auda, Mitsuki menggunakan ular karena dia keturunan Orochimaru, sementara Boruto menggunakan Kuchiyose Garaga kan? Nah, bahkan tak menutup kemungkinan lain nih, di fase time skip itu nanti Boruto akan menjalin persahabatan dan kontrak panggilan lagi dengan Garaga pada akhirnya. Jika kisah Boruto ke depan akan dibuat seperti itu, ini bagus karena akan menghasilkan citra jelek Ryuichido sebagai penghasil villain di dunia shinobi kala itu. Kini mereka berbuat sebagai peran utama untuk membantu para anggotanya membuat dunia shinobi lepas dari genggaman Otsutsuki, dan mereka semua berada pada kubu orang-orang baik di era ini. Orochimaru, Kabuto, Sasuke, Boruto, Mitsuki, serta Sarada. Kita tahu bahwa tentara Ryuichido itu memang menyimpan sesuatu yang menarik, teman-teman. Tak hanya Hakuja Sen ini, dari zaman ke zaman mereka itu memiliki para anggotanya yang luar biasa. Ular-ular besar berbahaya dengan kekuatannya masing-masing. Pertama kita sebutkan Garaga. Garaga sendiri adalah ular merah yang kala itu sangatlah kasar, dan menurut Hakuja Sen ini dia susah untuk diatur. Itulah kenapa Hakuja Sen itu menyuruh para shinobi Konoha itu untuk mencabut sisiknya jika ingin menjinakkan Garaga. Kehadiran Garaga kala itu memang menjadi kejutan menarik, teman-teman, karena kita tahu tubuhnya yang besar itu menyimpan kekuatan yang mengerikan. Garaga sendiri sempat menjadi Kuchiyose dari Boruto setelah ia mengetahui tekad shinobi itu. Yang menarik dari Garaga selain warnanya, ukuran ular itu juga terbilang sangat-sangat besar. Di antara kesamaan dengan Boruto ada dua hal yang mendasari kemiripan mereka. Pertama soal keras kepala yang mirip itu, kedua soal gorisan di mata kanan yang sama. Dan itulah Garaga yang kemungkinan di time skip itu nanti akan kembali untuk Boruto. Kedua adalah Manda. Nah, jika kalian pecinta cerita shinobi pasti tidak asing dengan nama ular yang satu ini. Manda sendiri adalah ular panggilan legendaris yang dimiliki Sannin Orochimaru. Dahulu Manda adalah salah satu bagian dari Sansukumi andalan bersama Katsuyu dan juga Gamabunta. Manda sendiri memiliki ukuran yang sangat besar yang juga memiliki daya tempur sangat kuat. Namun karena kejadian Sasuke ingin diledakkan mahakaryanya Deidara, Sasuke mau tidak mau melapisnya dengan Manda yang sudah dimanipulasi. Dan sejak saat itu Manda pertama sudah lenyap nih. Harusnya sih seperti itu. Tapi juga tidak jelas nih bagaimana Orochimaru itu bisa mendapatkan Manda yang satu ini. Nah, beliau pun Orochimaru sudah memiliki tanda-tanda pengguna Kuchiyose ular lain, karena dirinya seiring menemukan para ular itu berganti kulit pula. Nah, karena itu juga gini, meskipun Manda itu tidak ada lagi nih, tapi masih ada Manda satunya yang sebenarnya adalah manipulasi dari sel Manda pertama dan ditanam lebih canggih lagi, lebih kuat dan juga lebih besar. Namanya adalah Manda kedua milik Kabuto. Nah, inilah hewan Kuchiyose besar milik Kabuto yang dahulu sempat menggegerkan dunia shinobi, khususnya Kumogakure yang harus berjuang cukup keras untuk mengevakuasi kura-kura raksasa itu dari serangan Manda kedua. Nah, kita masuk ketiga, itu adalah Auda. Nah, lagi-lagi golongan jenis ular besar yang ada di Ryuichido, dia adalah Auda. Dan di era Boruto selain Garaga, inilah Kuchiyose ular yang muncul lagi untuk membantu para aliansi dalam rangka melindungi dari amukan Garaga. Auda sebenarnya tidak mempedulikan genin lain nih, dia hanya fokus untuk melindungi Sarada kala itu, putri dari tuannya Uchiha Sasuke. Bahkan Auda mengatakan seperti ini, Sarada sama, di sini terlalu berbahaya. Mari akan saya antar kembali ke desa. Akan sangat memalukan jika sampai Uchiha Sasuke mengetahui Anda di sini dan saya tidak bisa menjaga putri Sarada. Dan kira-kira seperti itu. Dan itulah kenapa kemarin itu beberapa kali Auda bisa mendesak Garaga untuk tidak menyerang Sarada sendiri. Auda memang sepertinya terlihat lebih mudah dari Garaga nih. Tetapi ular satu ini cukup juga soal pengalamannya. Dia tidak membenci para manusia, buktinya tuannya saja adalah Uchiha Sasuke. Dan kala itu Auda muncul di saat perang shinobi keempat nih, setelah Sasuke itu melenyapkan Manda pertama. Saat perang shinobi itulah muncul Sansukumi andalan yang baru dengan formasi yang baru pula, Gamakichi, Katsuyu, serta Auda. Nah, di sini Katsuyu itu yang berbeda dari mereka karena dia sudah berada dalam masa-masa sebelumnya. Artinya Katsuyu mungkin lebih tua daripada Gamakichi dan juga Auda. Nah, kala itu nih kita juga sempat menyinggung jika Sarada suatu masa nanti itu ada kemungkinan besar bisa menggunakan Auda sebagai hewan Kuchiyose-nya, layaknya apa yang pernah dilakukan Naruto dan Minato pada Gamabunta. Dan Manda yang bisa digunakan oleh Sasuke padahal sebenarnya itu juga Kuchiyose dari Orochimaru gurunya. Nah, kemungkinan Sarada juga bisa menggunakan dengan konteks tersebut. Nah, dari semua yang kita sebutkan di atas sudah ada 4 hebi besar nih yang menempati Ryuichido kala itu. Include juga Hakuja Sen ini. Tapi sebenarnya masih ada beberapa hewan Kuchiyose ular besar lagi yang menempati gua tersebut. Berbicara soal pusatnya hebi besar, Ryuichido memang tidak pernah kehabisan akal untuk melahirkan para bintang baru atau hebi yang sangat potensial. Garaga dan Auda adalah contoh nyata dari semua hal itu. Dan Garaga belum pernah muncul dalam perang shinobi masa lalu, tetapi umurnya seharusnya sudah ada di masa itu. Dan barulah di
di era saat ini dia muncul mungkin ditadikan hanya untuk Boruto nih. Dimana masih ada kemungkinan lain pula di era Boruto itu sendiri adalah eranya para heavy besar, dan jika demikian nih, maka setelah time skip itu nanti para heavy tersebut atau Ryuchido mungkin beberapa kali akan ditampilkan kembali nih, bahwa ini menjadi salah satu era untuk kebangkitan Ryuchido. Apa sih itu akan menjadi momen yang sangat baik lagi buat Ryuchido sendiri untuk terlibat besar dalam alurnya sendiri perjalanan sang mata biru itu Boruto to Blue Vortex. Bukankah ini cukup relevan? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa Ryuchido akan berperan besar di era time skip sendiri Boruto to Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.